Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sesuai janji Bu Guru kemarin, untuk soal ujian atau latihan soal ujian di sini yang pertama kemarin ada 6 soal. Bu Guru akan bikin pembahasannya. Semoga bisa dimengerti ya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Jadi di situ ada gambar diagram percobaan Thomson ya. Percobaan Thomson ini mengenai elektron ya, penemuan elektron oleh Thomson. Nah, di situ ditanya berdasarkan diagram tersebut, pernyataan yang tepat ya tentang sinar katode adalah ada sinar katode yang dihasilkan tergantung zatnya, sinar katode dibelokkan ke plat logam positif, sinar katode bergerak dari S ke R, muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb, dan sinar katode tidak dapat dibelokkan medan magnet. Oke, pembahasannya kita kembali, ini materi kelas 10 ya, tentang teori atom. Jadi teori atom itu ada Dalton, Thomson, Rutherford, kemudian Bohr, dan yang terakhir mekanika kuantum. Nah, di sini teori atom Thomson, dia yang pertama kali menemukan elektron ya. Menurut Thomson, atom itu adalah bola pejal ya, bola pejal bermuatan positif di mana elektron dalam atom diumpamakan seperti butiran kismis dalam roti. Jadi dia tersebar merata elektron itu dalam atom. Oke, di sini muatan elektron sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Jadi ini didasarkan pada percobaan minyak milikan, bukan pada percobaan Thomson. Oke, di sini untuk percobaan Thomson, dia menggunakan tabung sinar katode ya, yang ada di dalam gelas tertutup, dalamnya diisi oleh gas, di mana di setiap ujung tabung dihubungkan oleh logam yang kita kenal sebagai elektroda. Nah, masing-masing logamnya itu dinyalakan. Ada berkas cahaya ya, pada saat arus listriknya dinyalakan ada berkas cahaya. Nah, cahaya itu yang dikenal sebagai sinar katode. Adapun yang terjadi pada saat arus listrik dinyalakan, jadi katode itu atau sinar katode itu dia akan dibelokkan ke plat yang bermuatan positif. Ingat di sini jika arus listrik ya, pengaruhnya arus listrik. Beda ketika pengaruhnya medan magnet. Oke, ketika pengaruhnya medan magnet, dia akan dibelokkan ke plat yang bermuatan negatif. Tapi ketika dia dialirkan arus listrik, nah di sini berkas cahayanya atau sinar katodenya dibelokkan ke plat yang bermuatan positif. Sehingga di sini yang kita anggap benar adalah jawabannya adalah B. Jadi sinar katode itu dibelokkan ke plat yang bermuatan positif. Kalau yang tadi muatan elektron itu berdasarkan percobaan minyak milikan ya. Oke, lanjut nomor 2. Ada massa rata-rata suatu atom Q sekian dan massa atom karbon C12 adalah sekian. Yang ditanya adalah massa atom relatif atau AR dari Q. Nah, di sini massa atom relatif atau AR adalah massa suatu atom yang didapat dari rasio perbandingan standarnya. Siapa perbandingan itu? Yang digunakan sebagai standar penentuan massa atom relatif adalah atom karbon ya, atau C12 sesuai dengan massa satuan atom ya. Di situ unsur X atau AR unsur X rumusnya adalah massa rata-rata satu atom unsur X per 1/12 massa satu atom C12. Jadi bisa di sini kita cari AR-nya unsur Q sama dengan massa rata-rata unsur atom Q yang ada di soal per 1/12 kali massa 1 atom C12. Berapa massa rata-ratanya Q? Bisa kita tulis di situ. Jadi AR unsur Q itu adalah sama dengan 2,654 kali 10 pangkat min 23 dibagi 1/12 dikali 1,993 kali 10 pangkat min 23. Jadi jawabannya adalah C. Oke, yang berikut nomor 3. Jadi di sini ada diagram susunan partikel unsur A dan B. Ini juga masih materi kelas 10. Ya. Di situ ada P, ada N. P itu proton, N itu neutron. Ya, yang ditanya notasi unsur A dan B yang benar adalah yang mana? Oke, untuk pembahasannya kita lihat dulu gambarnya. Jadi di situ unsur A itu
di situ protonnya ada 13, N-nya 14. Jadi di sini untuk notasi atomnya, syaratnya, jadi di situ ada X. X itu lambang atom atau unsur. Kemudian A itu nomor massa, Z itu nomor atom. Di mana Z nomor atom itu adalah jumlah proton atau sama dengan elektronnya ketika dia normal. Ya. Jadi Z itu sama dengan jumlah proton. A itu adalah jumlah proton ditambah neutron. Di gambar sudah ada, di gambar sini sudah ada proton dan neutron di dalamnya. Nah, di sini kita bisa tulis untuk yang unsur A, protonnya 13, neutronnya 14. Berarti Z-nya 13, sedangkan A itu adalah Z ditambah N. Berarti 13 ditambah 14. Hasilnya A itu adalah 27. Oke, sehingga di sini kita bisa tulis notasinya adalah A 27 13. Kemudian unsur B, protonnya 17, neutronnya 18. Berarti Z-nya nanti 17, A-nya 17 ditambah 18 sama dengan 35. Berarti notasinya adalah B 35 17. Sehingga jawabannya adalah B. Oke, yang berikut nomor 4. Di sini ada data afinitas elektron. Pernyataan yang tepat untuk kedua unsur tersebut adalah bla bla bla. Oke, di sini kita lihat, jadi afinitas elektron itu adalah salah satu sifat dari SPU atau sistem periodik unsur, ya. Jadi di sini ada sifat keperiodikan unsur. Di situ ada jari-jari atom, ada energi ionisasi, ada afinitas elektron, ada keelektronegativan, ada satu lagi tambahan di situ sifat logam dan non-logam itu ada, tapi memang jarang dimasukkan. Nah, di sini sudah ada tanda panah, berarti dari yang jelas bahwa dari bawah ke atas semakin besar, dari kiri ke kanan semakin kecil. Dari kiri ke kanan semakin besar. Nah, di situ untuk afinitas elektron ini yang ditanya. Jadi di sini dari kiri ke kanan semakin besar. Tapi lihat di sini ya, hati-hati. Konsep afinitas elektron itu adalah negatif dari perubahan energi yang terjadi ketika suatu elektron diterima oleh atom suatu unsur dalam keadaan gas. Jadi ingat baik-baik, di sini adalah negatifnya. Ya, nilai negatifnya. Nah, di data di soal tadi unsur X itu afinitas elektronnya plus 240, sedangkan Y min 349. Jadi ingat baik-baik, afinitas elektron itu adalah negatifnya. Sehingga di sini unsur X itu negatifnya lebih kecil daripada unsur Y. Karena X itu lebih positif, berarti harga negatifnya X lebih kecil daripada Y. Sehingga posisi X itu pasti ada di sebelah kiri SPU daripada Y. Ya, kita kembali ke gambar atas ini. Jadi dia posisinya X ada di sebelah kiri dan Y itu ada di sebelah kanan SPU. Nah, berarti di sini X itu cenderung melepas elektron untuk membentuk ion positif. Karena dia di sebelah kiri, ingat golongan 1, 2 itu dia cenderung membentuk ion positif karena melepas elektron. Sedangkan yang di sebelah kanan Y dia cenderung menangkap elektron untuk jadi Y min. Ingat golongan 6, 7 itu biasanya muatannya min. Oke, kemudian X itu lebih bersifat logam daripada Y. Ya, karena X itu ada di sebelah kiri SPU dan Y di sebelah kanan. Jadi logam itu lebih bersifat logam unsur yang ada di sebelah kiri, golongan 1, 2, 3 itu logam, sedangkan yang di sebelah kanan 4, 5 dan seterusnya itu dia non logam. Ya, jadi di situ yang paling tepat adalah jawabannya B. Jadi Y itu dia lebih stabil ketika dia muatannya Y min karena posisinya dia di sebelah kanan SPU. Oke, yang berikut di sini ada ada unsur-unsur dengan nomor atom masing-masing. Ada K, L, M, Q, R ya. Yang ditanya pasangan manakah yang memenuhi kaidah oktet? Yang ditanya di sini pasangan-pasangan ini adalah dia semua memenuhi kaidah oktet kecuali
ya. Jadi kita nanti pilih yang tidak memenuhi kaidah oktet. Oke. Untuk oktet-oktet ini kita bahas dulu. Ini dia adalah materi ikatan kimia. Ini juga masih di kelas 10. Apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antara dua atom atau lebih, nanti membentuk molekul atau dia bergabung dalam bentuk ion-ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Nah, ikatan kimia itu ada 3, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, ada ikatan logam. Ikatan ion itu apa? Di sini terbentuk antara unsur logam yang sebelah kiri SPU dan unsur non-logam yang posisinya di sebelah kanan SPU. Masih ingat SPU, sistem periodik unsur. Oke, di sini terjadi serah terima elektron. Jadi nanti ada bentuknya adalah ion positif ditambah ion negatif. Oke, kemudian ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini terbentuk antar unsur sesama non-logam, berarti dia terjadi di sebelah kanan SPU. Ya, sesama unsur yang ada di sebelah kanan, bukan golongan 1, 2, 3. Ya, jadi dia 4, 5, 6 sampai 8. Nah, di sini dia terjadi pemakaian bersama sepasang elektron. Yang terakhir ikatan logam. Tentu ini ikatan yang terbentuk antara atom logam. Jadi dia cenderung di sebelah kiri, golongan 1, 2. Nah, di sini elektronnya dia bergerak dan berpindah dari satu atom ke atom lainnya atau delokalisasi. Oke. Yang berikut belum selesai. Untuk mengetahui dia ikatannya apa, berarti kan kita harus tahu dia posisinya di mana dalam SPU, apakah dia logam non logam, ya. Nah, di sini kita harus buat dulu konfigurasi elektronnya. Kita pakai yang mudah saja, pakai konfigurasi elektron KLMN. Masih ingat, K itu penuh 2, L itu penuh 8 dan seterusnya, ya. Nah, di sini sudah buat untuk K dengan nomor atom 6. Dia konfigurasinya 2, 4, sehingga di situ diketahui dia golongan 4. Golongan 4 berarti non logam. Yang berikut L 2, 6. Di sini L-nya itu kita ganti ya. Di sini L-nya itu adalah golongan 6. Di sini golongan 6. Oke, kita ganti. Nah, sudah. Di sini golongan 6. Jadi dia non logam juga. Kemudian M15 285 berarti di golongan 4. Berarti dia non logam. Ki dia golongan di sini belum berubah. Sabar. Di sini golongan 7 untuk Ki dan R juga golongan 7. Oke. Kembali. Nah, di sini ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen. Kenapa? Karena di sini semuanya non logam, nggak ada lagi ikatan ion, ya kan? Nah, di sini kita buat dulu sesuai option yang tadi, ada KL2 dan kaki 4, kaki 4, KL2. Ini sesuai option dalam soal. Ya, di sini kita buat dulu gambarnya masing-masing. Kalau ikatan kovalen berarti kita gambar dalam bentuk rumus Lewis. Masih ingat rumus Lewis? Berarti digambarkan elektronnya atau elektron valensinya digambarkan dengan tanda titik atau silang. Ya. Untuk yang pertama di sini ada KL2. Ya, KL2 berarti K-nya di tengah, L-nya di kiri kanan. Terserah atas bawah juga boleh. Nah, di sini L-nya Bu Guru misalkan di sini L-nya kan tadi 7, mana dia? 6. L-nya tadi 6, golongan 6, berarti dia elektron valensinya ada 6. Ini tanda silang punyanya L. Ya. Kemudian L yang di sebelah kanan juga sama, tanda silang ini punyanya L ada 6. Kemudian yang K itu golongan 4. Berarti dia punya elektron valensi ada 4. 1 2 3 4 yang titik-titik ini. Nah, kalau ikatan kovalen yang sebelumnya dia pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama. Jadi di sini K itu punya 2 di sebelah kanan, berarti dia minta 2 dari L. Ya. L punya 6, dia minta 2 dari K.
K. Kenapa L L itu punya 6 dan dia minta 2? Nah, ini yang akan berkaitan dengan soal. Jadi kaidah oktet. Nanti setelah ini kita akan bahas. Kita gambarkan dulu ini. Kemudian kaki 4. Di sini K-nya ada 1, Q-nya ada 4. Ya, Q-nya itu golongan 7. Berarti dia masing-masing punya 7 elektron valensi. Dia minta 1 dari K masing-masing. Masing-masing Q meminta 1 elektron dari K. K itu punya 4. Berarti K ini bagi rata. 4 elektron valensinya dia bagi rata di Q masing-masing. Kemudian Q2L. Q itu golongan 7, berarti dia punya 7. Dia minta 1 dari L. L itu golongan 6, dia punya 6, berarti dia bagi 1 ke Q kanan, bagi 1 ke Q kiri. Kenapa? Supaya sisanya di sini dia ada elektron berpasangan yang bebas. Bebas berarti dia tidak mempunyai ikatan dengan unsur lain. Oke, kemudian yang berikut situ ada MQ5, kemudian KL, kemudian QM3, dan yang terakhir KR4. Nah, di sini kita bisa tulis masing-masing elektronnya. Nah, di sini untuk yang KL2 dulu di atas. L-nya punya 8 karena dia tadinya punya 6, dia minta K2 jadinya 8. L yang di kanan 8, K juga 8. Ya. Kemudian untuk kaki 4 masing-masing Q punya 8 8 8 sehingga K-nya juga yang tadinya punya 4 dia minta 1 masing-masing dari Q. Jadinya 8. Kemudian untuk Q2L, Q kanan kiri tadinya punya 7, minta 1 jadinya semua 8 8. L punya 6, dikasih Q1 kanan, kasih Q1 kiri, berarti 8. Kemudian MQ5, masing-masing Q-nya 8. Tapi di sini M-nya adalah 10. Karena M itu punya 5, tapi dia diberikan lagi dari masing-masing Q 5, berarti dia 10. Kemudian KL, di sini L-nya 8. Karena tadinya 6 minta 2 jadi 8, sedangkan K itu punya 4, dia minta 2, berarti dia punyanya 6. QM3, berarti di sini masing-masing Q 8, kemudian M-nya juga punya 8, karena M itu 5 ditambah 3 dari masing-masing Q, 1 jadinya 8. Terakhir yang KR4, oke di sini semua 8 8 8 8. Nah, untuk kaidah oktet, ya kaidah oktet itu adalah kaidah sederhana. Jadi dia menyatakan atom-atom itu cenderung bergabung sedemikian. Dia memiliki 8 elektron dalam kelopak valensinya. Kenapa? Supaya dia stabil seperti konfigurasi elektron pada gas mulia. Golongan 8A. Jadi itu golongan yang paling stabil karena konfigurasinya sudah 8. Nah, di sini kalau jumlah elektron kurang dari 8 atau lebih dari 8 berarti dia bukan oktet. Karena oktet itu harus 8. Siapakah yang tidak jumlahnya 8 atau ada yang kurang atau ada yang lebih? Nah, di sini tadi kita sudah bahas untuk KL. K itu tadi dia punya L dia punya 6 tambah 2 8, tetapi K-nya itu punya 4 cuma tambah 2 jadi dia 6. Kemudian MQ5 masing-masing Q punya 8. Ya toh, karena kita di 7 tambah 1. Sedangkan M itu punya 5, tapi dia ketambahan 1 dari Q masing-masing sehingga di sini jumlahnya jadi 10. Berarti kan di sini yang KL ada K yang kurang dari 8, sedangkan di MQ ada M yang lebih dari 8. Itu yang tidak memenuhi kaidah oktet. Jadi jawabannya adalah C. MQ5 dan KL. Oke. Nah, yang terakhir soal nomor 6. Di sini ada data, ada zat V dan X. Masing-masing ada titik leleh, kelarutan dalam air, daya hantarnya seperti apa. Oke, di sini untuk jenis ikatan masih bersambung dengan yang tadi, ya.
Di sini pembahasannya, jadi selain ada penggambaran tadi ikatan kovalen, ikatan ion, jadi sifatnya juga ada. Untuk titik didih di sini sifatnya sama dengan titik leleh ya. Jadi titik didih dan titik lelehnya itu sama. Untuk senyawa ion tinggi, senyawa kovalen rendah, sedangkan unsur logam dia sangat tinggi. Kemudian daya hantar listrik untuk senyawa ion, yang menghantarkan listrik hanya lelehan dan larutan, sedangkan padatannya tidak. Kemudian untuk senyawa kovalen, padatan, lelehan, larutan tidak ada yang menghantarkan listrik kecuali larutannya dalam senyawa polar. Oke. Kemudian untuk unsur logam, lelehan bisa menghantarkan listrik, tetapi untuk larutan tidak. Oke. Nah, di sini kita lihat kelarutan dalam air. Senyawa ion umumnya larut, umumnya tidak larut untuk kovalen kecuali dia polar, karena polar itu dia air juga polar ketemu polar dia bergabung, dia bisa larut. Kemudian unsur logam dia tidak larut. Kelarutan dalam kloroform atau pelarut non polar, senyawa ion tidak larut, karena kovalen dia larut untuk yang non polar, dan unsur logam dia tidak larut. Nah, di sini zat V itu dari data, jadi di situ ada zat V dan zat X. Jadi di situ dari data titik didih dan titik lelehnya tinggi, tidak larut dalam air, baik padatan maupun lelehan. Ya, dia menghantarkan listrik. Jadi padatan dan lelehannya menghantarkan listrik, tapi dia tidak larut di dalam air. Titik didihnya tinggi. Berarti di sini yang kita pilih adalah dia termasuk unsur logam. Dia di sini titik didihnya tinggi, tidak larut dalam air, kemudian padatan dan lelehannya menghantarkan listrik. Ya, kalau ion kan padatnya tidak. Oke, untuk zat X, titik didih dan titik lelehnya rendah, tidak larut dalam air, padatan dan lelehan tidak menghantarkan listrik. Nah, di sini sudah jelas, di sini tidak menghantarkan listrik dalam bentuk apapun. Di sini adalah senyawa kovalen. Berarti di situ adalah jawabannya senyawa logam dan senyawa kovalen non polar. Jawabannya adalah D. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.